Wa
dengarkan dulu sambutan dari Bapak Beni, perwakilan Beni dari KJRI. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Habib, saya nggak ada persiapan. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para habaib, para undangan, seluruh hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Konjen Pak Yul Edison. Untuk kesempatan ini ada kegiatan lain, jadi diwakilkan kepada saya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Feby Wilson. Saya saat ini bertugas di KJRI sebagai konsul imigrasi. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majelis Rasulullah yang telah hadir, terutama para habaib yang telah berkenan datang ke Hong Kong. Kami menyambut baik kegiatan ini dan selalu mendukung kegiatan baik dari keagamaan, sosial, budaya. KJRI pada intinya siap mendukung, dan juga kami juga siap membantu berbagai kegiatan yang terkait dengan warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Mungkin kami mohon izin para habaib, kami tidak banyak berbicara karena acara dan tamu undangannya adalah para habaib, para habib yang telah hadir, dan kami tidak akan berlama-lama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Beni atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh ayahanda kita Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Kepada Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, fa'alaihi falyafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhalmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dari KJRI Hong Kong, khusus ada Pak Feby dan teman-teman. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga Allah, disukseskan tugas-tugasnya. Kemudian juga yang saya hormati juga para tokoh-tokoh ulama, baik dari PCNU ya, Hong Kong, mustasyarnya, kiai kita, juga tokoh-tokoh yang lain. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya karena banyak yang hadir. Kemudian tidak lupa para dewan guru Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada dari yang paling kanan Habib Salim Jufri. Beliau ini pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara. Kemudian di sebelahnya ada Al-Habib Hussein Al-Hamid. Beliau adalah pimpinan Majelis Rasulullah SAW Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian di sebelah kiri saya ada Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus.
Beliau adalah pimpinan Majelis Rasulullah SAW Provinsi Lampung. Jadi, oh ya tidak lupa, nah, ini para tokoh Majelis Rasulullah Hong Kong. Ada anakku Bu Ani, anakku Fauziah, dan juga para tokoh, wah tim hadroh juga tidak ketinggalan. Para tokoh-tokoh ibu-ibu dari Hong Kong, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, baik panitia, donatur, wah macam-macam pokoknya ini yang hadir. Mudah-mudahan seluruh hajatnya dikabul oleh Allah SWT. Dan juga tidak lupa anak-anakku sekalian, Majelis Rasulullah cabang Hong Kong yang hadir. Mudah-mudahan nggak bosen. Tiap tahun Habib Nabil lagi, Habib Nabil lagi. Karena Habib Mondir itu sudah meninggal, adik saya, jadi saya menggantikan. Nah, baik anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan dengarkan tausiah-tausiah dari para dewan guru. Namun sebelum itu saya memulai, ya. Saya ingin menyampaikan yang pertama adalah acara kita pada hari ini Maulid Nabi dan juga hall Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cabang Hong Kong. Ketika kita bicara Maulid, tadi juga kita baca syair-syair Maulid Diyaul Lami karangan guru mulia kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizahullah. Ketika kita bicara Maulid, mungkin ada sebagian yang bertanya sama kita, kalau di majelis ini insya Allah nggak ada, tapi mungkin di yang lain ada yang nanya, ngapain sih ngadain maulid lagi ya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah, dan nanti sekarang kita duduk di sini ngumpul sama-sama dengerin tausiah saya. Nanti insya Allah di jannah kita ngumpul kembali. Dan yang tausiah bukan kami, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling kita cintai di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kecintaan kita mengadakan maulid beliau, kecintaan kita membacakan akhlak beliau, kecintaan kita untuk mengikuti, meneladani perilaku budi pekerti beliau itu membuat beliau ridha, dan nanti kita dipandang oleh beliau dengan pandangan ridha di akhirat. Amin ya Allah. Anak-anakku sekalian, kalau kita mengadakan maulid Nabi, apa Allah perintahkan itu? Adakah isyarah di dalam Quran yang menyatakan bahwa maulid para nabi itu mulia? Kalau kita yang insaf, yang adil, yang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, kita akan dapatkan di dalam Al-Quran maulidnya nabi itu berbeda dengan maulidnya manusia biasa. Emang ada disebut maulid dalam Quran? Ada, ya. Salah satunya ketika Allah berfirman tentang maulidnya Sayyidina Isa alaihissalam. Surah Maryam ayat ke-33. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan, keberkahan, kedamaian, keberkahan, kebaikan, kesejahteraan pada hari aku dilahirkan. Kata siapa? Nabi Isa alaihissalam. Pada hari aku diwafatkan dan hari nanti aku dibangkitkan sama Allah. Pertanyaannya, kalau Allah bilang hari lahirnya Nabi Isa ada keberkahan, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada keberkahan nggak? Ada pahala nggak? Ada kesejahteraan nggak? Bahkan lebih lagi. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan
ada ayat yang menceritakan bahwa maulid Nabi itu berbeda dengan maulid manusia biasa. Nah, anak-anakku sekalian, hadirat al-muslimat yang saya cintai, apa itu maulidnya Nabi Isa saja? Tidak. Ada nabi yang lain yang maulidnya juga dipuji sama Allah. Kelahirannya dipuji sama Allah. Siapa? Maulid Sayyidina Yahya alaihissalam. Ya, sekitar 18 ayat sebelumnya, surah Maryam ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya." Keberkahan, keselamatan, ketentraman, ya, pahala pada hari Nabi Yahya dilahirkan. Kalau Nabi Yahya kelahirannya ada keberkahan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan enggak? Jadi jangan disamain maulidnya Nabi dengan maulidnya kita. Bapak Ibu sekalian, hadirat muslimat, ini biasa ngomong bapak ibu, ini ibu-ibu dan anak-anakku semua. Jadi tadi para habaib bilang ini di depan perempuan ini merasa agak grogi. Saya bilang saya aja yang udah 11 kali di sini terus grogi juga. Biasa majelis Rasulullah laki-laki semua, perempuannya nggak kelihatan. Kali ini perempuan semua, laki-lakinya nggak kelihatan. Ghaib. Baik, jadi anak-anakku sekalian, maulidnya Nabi itu beda dengan maulidnya manusia biasa. Ya, di dalam Quran Allah sebutkan beda. Salamun alaihi wassalamu alayya. Ya. Nah, oleh sebab itulah maka kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita hadir di sini membaca tadi syair-syair bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, siapa ibunya, siapa ayahnya, kakeknya, bagaimana beliau dilahirkan dan seterusnya. Itu menunjukkan cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sekali duduk di sini salawat berkali-kali, satu kali salawat dibalas 10 kali sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pelit-pelit bersalawat, ya, khusus kalau disebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung kita refleks mengucap salawat. Karena kata baginda Rasul, orang yang paling pelit dari umatku itu yang mendengar namaku disebut di sisinya dia nggak mengucap salawat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang paling pelit. Amin ya Allah. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menjelaskan tentang keutamaan maulid Nabi. Maka yuk sekarang kita melihat, saya bicara sedikit aja nih karena ini banyak para guru nanti yang akan menyampaikan oleh-olehnya. Saya bicara sedikit saja di antara salah satu sifat yang luar biasa dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harusnya kita tiru adalah kasih sayang beliau. Kasih sayang beliau itu enggak ada batasnya. Tidak ada satu manusia pun di dunia dan di akhirat yang lebih cinta kepada saya, kepada Anda, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dibanding ibu kita, bapak kita, enggak ada apa-apanya dibanding cintanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dikatakan, suatu ketika beliau melihat seorang wanita yang wanita itu sedang menggendong bayinya. Ini supaya kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu gendong bayinya, lalu bayi itu dicium, diangkat ke atas, dipeluk, diangkat lagi, dicium. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian tentang ibu itu dengan anaknya, dengan bayinya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ibu itu sangat cinta sama bayinya.
Lalu beliau tersenyum sampai kelihatan giginya. Beliau itu kalau senyum jarang kelihatan gigi, ya. Nah, ini kelihatan giginya, terus beliau berkata, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, saya kepada umatku jauh lebih cinta daripada ibu itu kepada bayinya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, mungkin kita nanya, Bib, kalau Habib ngomong gitu buktinya apa? Anak-anakku sekalian, tadi saya katakan nggak ada manusia lebih cinta kepada kita dibanding beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu kesempatan, saya hanya berikan beberapa hadis, ya. Dalam salah satu kesempatan pagi-pagi, ketika waktu subuh, beliau datang ke Masjid Nabawi untuk sholat bersama para sahabat. Beliau datang dalam keadaan bergembira, luar biasa gembiranya. Senyumnya kelihatan di bibir beliau yang begitu indah. Lalu sahabat pada bingung. Terus mereka nanya, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, kenapa Anda begitu gembira? Lalu jawab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, semalam itu seluruh nabi dikumpulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk saya. Lalu kemudian Allah menawarkan doa yang gak ditolak. Maka seluruh nabi berlomba-lomba untuk berdoa, meminta satu doa yang sama Allah nggak ditolak sama sekali. Lalu kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali saya. Lalu ditanya sama Allah, kamu apa yang kau inginkan wahai Muhammad? Ya Allah, saya simpan doa ini untuk umatku di akhirat nanti. Saya tidak minta apa-apa, saya cuma minta umatku jangan sampai disiksa di akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, orang ditawarin doa yang gak ditolak. Semua orang berlomba, beliau mikirin kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Baca salawat males-malesan, ikutin akhlaknya, kadang diikutin, kadang enggak, malah ngikutin akhlaknya syayatin, setan, ahli maksiat, orang-orang jauh dari Allah itu diikutin, ditiru, dipakai untuk kehidupan kita. Sementara orang yang sangat mencintai kita, ngedoain kita, jagain, bahkan sampai doanya pun ditunda nanti sampai hari kiamat, kita nggak sempat untuk salawat, kita malas untuk mengikuti tuntunannya. Mudah-mudahan kita di sini tidak termasuk di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang-orang yang begitu di luar kita di sini insya Allah semuanya orang-orang salihah. Amin ya Allah. Semuanya orang-orang yang cinta salawat. Banyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa duduk begini, beriman kepada Allah, sholat, ngaji, puasa, itu diantaranya wasilah dakwahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, ya. Jadi anak-anakku sekalian, kasih sayang beliau itu tidak ada duanya. Dalam satu kesempatan yang lain, beliau pernah menyampaikan, lagi duduk-duduk dengan sahabatnya, lalu beliau katakan, alangkah kangennya saya dengan biikhwani, dengan saudara-saudara saya. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Ya. Nahnu ikhwana, kami ini saudara-saudaramu. Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la bal antum ashabi, tidak, kalian itu hanya sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku itu adalah
mereka yang gak pernah melihat aku tapi beriman kepada aku, ngucapin salawat untukku, berjuang menegakkan agamaku, mengikuti akhlak perilaku aku. Alangkah kangennya saya dengan saudara-saudaraku itu. Siapa saudaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa anak-anakku? Kita semua. Kalau kita melakukan apa yang tadi disebut, ya, salawat, apalagi tadi, meneruskan dakwah beliau, apalagi mengikuti akhlak beliau, ya. Mudah-mudahan kita semua nanti diakui sebagai saudaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saksikan kami berkumpul di sini hanya untuk memuliakan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengikuti melanjutkan dakwahnya Habibana Mundir alaihi rahmatullah, yang beliau sudah membuktikan sampai meninggalnya sungguh-sungguh berjuang menegakkan bendera Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan kami karunia dari 1 miliar lebih manusia di atas bumi ini untuk menjadi orang-orang yang terus melanjutkan dakwah Sayyidina Muhammad sampai kami mati. Ya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan berjuang menegakkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, hadirat al-muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, udah ini harus gantian saya dengan yang lainnya. Saya mencintai kalian semua karena Allah, ya. Dan kalau nanti di akhirat, ya, kita ketemu, saya akan katakan, ya Allah, tolong orang-orang yang pernah hadir di acara jalsah majelis Rasulullah cabang Hongkong ini kumpulkan, jangan masuk neraka, ya. Anak-anakku sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan tentang haulnya Habib Mundir. Habib Mundir ini adik saya nomor 4, ya. Jadi dari kecil dia sudah dikasih cobaan berat. Cobaannya adalah penyakit asma kronis. Seminggu 3 kali kambuh. Dan kalau sudah kambuh, maka wajah beliau itu pucat pasi, keringatnya sebesar biji-biji jagung di seluruh muka belakang, gak bisa bicara, bernafas pun sulit, seperti orang sakaratul maut. Itu seminggu 3 kali. Cobaannya lihat. Jadi kalau anak-anakku sekalian diberi cobaan sama Allah, jangan marah sama Allah. Orang-orang soleh itu cobaannya berat dari sisi Allah. Orang-orang yang dipilih sama Allah itu adalah orang dikasih cobaan tapi mereka sabar, maka sama Allah dijadikan orang-orang yang dekat sama Allah, ya. Habib Mundir itu kecil seperti itu, ya. Ketika kemudian terus beliau pulang dari Yaman, kemudian beliau berdakwah, bukan langsung banyak begini jamaahnya, 2, 3, 4, 5, bahkan sampai preman-preman disapa sama beliau. Maka saya selalu sampaikan sama majelis Rasulullah cabang Hongkong, jangan ragu, ada orang tatoan, ajak ke majelis. Ada orang suka minuman keras, ajak ke majelis. Ada orang macam-macam dari berbagai kelompok masyarakat, ajak ke majelis. Supaya apa? Li'an yahdiyallahu bika au biki rajulan au mar'atan wahidan khairum minad dunya wa ma fiha. Kamu bisa ngasih hidayah kepada satu orang, itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Satu orang. Gimana kalau 2, 3, 4? Jangan menjadikan majelis itu hanya, wah pokoknya kamu maksiat sono. Jangan. Majelis kita nggak diajarin begitu. Habib Mundir itu preman, ada orang main gaple sambil nyekek botol. Tahu nyekek botol? Tahu. Minuman keras. Disamperin sama Habib Mundir. Kaget mereka. Mau datang nggak nanti malam saya ada majelis? Belum pernah ada ulama yang nawarin begitu. Datang mereka. Dan sekarang orang-orang itu
masuk di PPMRS, pasukan pengawal Majelis Rasul. Tatonya masih ada. Tapi udah pada soleh-soleh, jadi pemuda masjid. Jadi kalau dakwah kita jangan milih-milih. Habib Munzir itu nggak milih orang. Semua didakwahi, semua diajak, ya. Dan beliau terus-menerus berdakwah dalam keadaan sakit, pakai kursi roda dakwah terus, ya. Pakai ranjang rumah sakit sampai orang nangis di majelis. Dari majelisnya 5 orang, 10 orang, 100 orang, 500 orang, 1000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang, sampai Istiqlal itu penuh 5 lantai ke atas kalau ngadain acara. Kenapa? Karena istiqomah di jalan Allah. Nah, haul itu, kita melaksanakan haul itu untuk memperingati akhlak-akhlaknya orang saleh. Dalam Quran dikatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah orang-orang soleh itu ada pelajaran bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Mudah-mudahan dengan haul Habib Munzir ini kita setiap tahun dijaga untuk kembali. Kalau yang namanya maksiat, tiap orang bermaksiat. Sebaik-baik orang yang bermaksiat adalah mereka yang mau kembali. Sebaik-baik orang yang jauh gak pernah sholat adalah orang yang kemudian akhirnya mau sholat. Sebaik-baik orang yang berzina, minuman keras adalah orang yang walaupun melakukan itu dia tetap menjaga majelis, sholat, yang insya Allah semua itu nanti menghindarkan dia dari maksiat kepada Allah. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita dengarkan ceramah dari para habaib yang lain. Mudah-mudahan keberkahan kepada kita semua, baik yang hadir di sini, yang di luar, yang bertugas, semuanya mudah-mudahan dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir batin dunia akhirat diangkat derajatnya, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada Habib Hussein Al-Hamid untuk menyampaikan. Nah, beliau ini dari Makassar, dan anak-anakku sekalian, beliau ini baru habis dioperasi ginjal. Beliau sengaja tetap datang ke sini demi apa? Demi majelis Rasulullah SAW. Maka tiru kita istiqomah dalam bermajelis. Tafadhal min fadlikum ya Habib Hussein. Kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yusafi wa ala tafannuni biwasfihi yabna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya kurang semangat kayaknya. Ini mudah-mudahan yang jawab salam, insya Allah mudah-mudahan jodohnya makin dekat. Dan juga yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Dan mudah-mudahan menjadi orang kaya. Amin. Doa apa lagi? Sehat afiat, dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya. Jawab ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardus somad manismuhu fis samai Ahmad manismuhu fil ardi Muhammad wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa
وسلم وكرم ومجد وأعظم على نور قلوبنا محمد على نور أبصارنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Ma'asyal muslimin wal muslimat, jamaah majlis Rasulullah perwakilan Hong Kong yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya yang sangat saya muliakan dan sangat saya hormati ayahanda Habibana Nabil bin Fuad Al-Musawah, yang mana beliau ini sebenarnya juga lagi sakit. Sempat kemarin beliau cerita di malam hari sebelum berangkat beliau dapat kiriman gorengan. Subhanallah, anaknya nggak makan, istrinya nggak makan, tapi beliau yang makan. Ternyata gorengan itu katanya sudah nggak layak lagi dimakan. Setelah beliau makan, subhanallah, lambung beliau sakit, perih. Diantarlah ke ruangan UGD. Kata dokter, Bib, ini keracunan, Bib. Subhanallah. Alhamdulillah, berkat izin Allah, Allah berikan kesehatan afiat. Padahal malamnya itu udah diopname. Subhanallah. Tapi dengan himmanya, semangatnya ingin jumpa dengan kalian, Allah mengizinkan beliau hadir di tengah-tengah kalian. Alhamdulillah, kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan afiat, berikan kebahagiaan dunia wal akhirah, keselamatan dunia wal akhirah. Allah kabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya. Semoga beliau melanjutkan perjuangan adik beliau, Majlis Rasulullah, diserahkan di hadapan kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga buat kawan kami perwakilan Majlis Rasulullah dari Gorontalo, Sulawesi, Al-Habib Salim, Al-Jufri, dan juga perwakilan Majlis Rasulullah dari Lampung, Al-Habib Abdurrahman, Al-Idrus. Ini kita datang ini mudah-mudah semua ya. Iya, saya juga kemarin bilang Habib Nabil, ya Habib, ini yang hadir jamaahnya ini dari kalangan kaum Adam atau kaum Hawa? Dia bilang, mohon maaf Habib, ini di Hong Kong ini kayaknya kaum Adam udah punah. Subhanallah. Saya bilang, kaum Adamnya kemana? Katanya dititipin di Indonesia. Subhanallah. Saya setengah deg-degan juga. Seumur umur saya biasanya kalau hadir majlis minimal ada laki-laki yang mewakili di depan. Ternyata ini ujung pukul ujung semuanya kaum Hawa. Subhanallah. Luar biasa. Mudah-mudahan perjumpaan ini bukan perjumpaan akhir. Perjumpaan akhir nanti di hadapan Rasulullah SAW. Kita sama-sama mendapatkan bagian syafaat Rasulullah SAW. Dan juga tentunya yang sangat saya hormati dan sangat saya rindukan, Khadimul Majlis Rasulullah di negara Hong Kong, ya Bunda Ani dan juga Mbak Fauzia, yang mana selama ini beliau yang merawat kami di sini. Kemarin beliau bertanya, Habib kenapa nggak ikut istrinya? Ya istrinya yang ngurusin Habib selama di Hong Kong. Kan Habib kan baru operasi. Saya bilang,
kalau saya bawa istri sama anak, urusannya nanti saya repot bawa koper sama anak. Iya, saya bilang cukuplah saya repot bawa satu koper daripada repot bawa istri. Habibanah juga begitu. Bilang, Habib kenapa nggak bawa istri? Katanya kalau bawa istri katanya nggak pengen ikut bareng kalau safari dakwah, inginnya rehla katanya. Masih aja pengen ikut. Subhanallah. Tetapi yang seger-seger bawa istri semua. Yang sakit malahan nggak bawa istri. Subhanallah. Ya mudah-mudahan semuanya Allah berikan kita kesehatan afiat. Dan juga buat tokoh masyarakat, ya tokoh agama, dan juga semuanya yang hadir, yang mana saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi hormat saya atau takdim saya kepada mereka yang hadir. Alhamdulillah, tempat ini kita mengingat hol almarhum al-maghfurlah Sultanul Qulub Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa yang ke-11 tahun, yang mana beliau ini subhanallah, ini sedikit cerita yang saya dengar dari senior-senior kita. Beliau ini setiap tahun bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, yang mana setiap perjumpaan beliau sering mengatakan, ya Rasulullah, kapan saya ikut bersamamu ya Rasulullah. Jadi beliau sudah ingin berjumpa dengan Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Isbir ya Mundir, sabar ya Mundir. Maka ketika usianya genap 40 tahun, di akhir hayatnya beliau lagi bermimpi berjumpa Rasulullah. Al-an ya Mundir, sekarang waktunya. Subhanallah. Makanya orang-orang saleh itu kalau meninggal, iya, al-maut hasrun yusilul habib ilal habib. Orang-orang saleh itu meninggalnya jembatan perjumpaan kepada seorang kekasih kepada sang kekasih. Beda dengan kita. Kalau nyebut orang mati, innalillahi, takut namanya mati. Takut ketemu dengan Israel, mungkar nakir, lihat kuburan ya Allah kecil, takut. Apalagi kalau kita banyak dosa. Tetapi kalau orang-orang saleh, ya, kematian itu hal yang dirindukan. Sebab perjumpaan mereka kepada sang kekasih. Ya mudah-mudahan dengan keberkahan hal ini kita dapat mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada intinya kita nih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bahtana bin nabi, ya bahtana bir rasul. Beruntung kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mulai Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, mereka semuanya menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan, ya Allah, ij'alni min ummat abhibak Muhammad. Ya Allah, jadikan kami menjadi umat kekasihmu Nabi Muhammad. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan permintaannya. Hanya Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah, akan diturunkan nanti akhir zaman bersama Imam Mahdi. Tujuannya hanya mendapatkan pengakuan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pengecualian, kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Adam nih iri kepada kita. Dia mengatakan, ya Allah, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah khuldi, ya Allah, Engkau turunkan aku ke muka bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram, minum minuman haram, kadang nyolong, iya, ambil makanannya orang tanpa izin,
Ya, apalagi kalau Indonesia itu kadang-kadang ada buah itu, iya, mangga, iya. Belum lagi kalau kadang-kadang pergi haji nih, umroh nih kadang-kadang nih, iya. Belum diizin sama yang punya jualan korma, langsung main coba aja. Kadang itu penjualnya teriak, haram ya hajjah, teriak dia. Sebab kebiasaan kita di Indonesia begitu. Kadang ada penjual buah nih, penjual buah belum izin sama penjualnya, langsung main coba aja. Kadang rambutan, ya Allah. Iya, ini Nabi Adam gara-gara makan buah huldi aja, Allah turunkan dia ke muka bumi. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ya Allah, gara-gara makan buah huldi engkau turunkan aku ke muka bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad cuma beristighfar kepadamu, mohon ampun kepadamu, engkau janjikan mereka surga. Ini pengecualian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah huldi, engkau mengambil seluruh pakaianku tanpa sehelai pun yang melekat pada diriku. Ya, sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram sampai kenyang, minum minuman haram sampai mabuk. Iya, pakaiannya masih melekat sama dirinya, belum istighfar. Seandainya nih kita hidup di zaman Nabi Adam, baru makan satu makanan haram, Allah ambil pakaian kita, malu nggak kita? Kenapa malu sama manusia? Malu sama Allah. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah huldi, engkau pisahkan aku dengan istriku. Siapa istrinya? Sayyidatina Hawa. Selama 350 tahun lamanya. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram, minum minuman haram, masih ada istri sampingnya. Benar nggak? Peluk-pelukan, benar. Sekamar, benar. Iya. Seandainya nih, seandainya kalau kita lahir zaman Nabi Adam, Allah pisahkan kita 350 tahun, jumpanya ntar di kuburan. Benar gak? Iya. Ini pengecualian. Allah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku punya dosa di dunia, engkau tidak akan berikan pengampunan kepadaku kecuali aku mohon ampun di depan Ka'bah, yaitu di Mekah. Kalau kita misalkan ya punya dosa, kita harus berangkat ke Mekah, harus jual sawah ya, Kalau punya sawah, jual sapi, jual rumah, iya kan? Umat Nabi Muhammad kapanpun, mau di rumah, mau di pasar, mau di dapur, mau di mana? Di jalan, di kendaraan, istighfar kepada Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus segala dosanya. Mudah-mudahan Allah hapus segala dosanya. Amin. Bahkan Rasulullah SAW sabda, at-taibu minad dambi kamala dan bala. Orang kalau udah istighfar, walaupun dosanya besarnya seperti gunung Uhud, dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika itu Allah hapus dosanya. Ini keuntungan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang Allah. Ya bahtana bin Nabi. Bahkan Nabi Allah Musa. Tahu Nabi Allah Musa enggak? Tahu. Pernah ketemu? Nabi Allah Musa ini ketika dikejar oleh Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun,
Ketika itu dia ingin bersemedi kepada Allah, ucapan syukur kepada Allah. Dia titipkan kaumnya kepada saudaranya Nabi Harun. Dia bersemedi ucapan syukur selamat dari kejaran Fir'aun. Setelah itu Nabi Allah Musa keluar melihat kaumnya pada nyembah berhala. Nabi Allah Musa marah ketika itu. Wahai kaumku, apa gerangan yang kalian sembah? Kenapa kalian tidak menyembah Allah? Allah lah yang menyelamatkan kita ketika Fir'aun mengejar kita. Apa jawaban mereka? Wahai Nabi Allah Musa, kami hilaf. Ada di sini mana begitu? Buat gak usah ngomongnya hilaf. Ya Allah. Ketika itu Nabi Allah Musa mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, kaumku ya Allah, berikan mereka pengampunan ya Allah. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, saya akan berikan pengampunan kepada mereka, akan menerima taubat mereka dengan satu syarat. Mereka harus membunuh jiwa mereka masing-masing. Tahu nggak di Jepang? Jepang tahu? Sampingnya Tegal. Tahu ya, Jepang ya. Itu di Jepang kalau punya dosa, punya kesalahan, mereka ambil samurai nusuk tak. Dengan cara seperti itu. Dengan cara begitulah Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa mereka. Bahkan Allah berikan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Musa liqaumi, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhatikumul ijlah fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Ini percakapan Nabi Allah Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian ini melampaui batas. Tobatlah kalian kepada Allah dengan membunuh jiwa kalian masing-masing. Inilah jalan yang terbaik sehingga Allah menerima taubat kalian. Ini zaman Nabi Allah Musa. Seandainya taubat seperti ini berlaku di zaman sekarang, mungkin manusia punah ya? Punah nggak? Punah. Kadang cincin aja nih, cincin Habib ini cincin nih, kalau saya pakai saya selamat dunia akhirat. Subhanallah. Udah sirik aja urusan cincin, belum yang lain. Iya, kita ini banyak kadang-kadang menyekutukan Allah. Iya, seandainya nih berlaku, mungkin manusia udah punah kali ya. Barangkali dia kan tinggal kambing, ayam, kucing, manusianya punah gara-gara tobatnya seperti itu. Makanya Allah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan. Pernah suatu waktu, ini sebuah cerita ya, lagi 5 menit. Ada sebuah cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda sakaratul maut. Pemuda ini kerjanya minum khamr, alhamdulillah, maksiat kepada Allah. Kemudian di akhir hayatnya dia nggak mampu mengucapkan istighfar, apalagi talqin la ilaha illallah. Terkunci lisannya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Para sahabat bingung ketika itu. Qul istighfar, qul la ilaha illallah. Pemuda ini terdiam. Ini keluarga dari Bani Ansar. Para sahabat bingung. Dia cepat-cepat ke rumah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada satu keluarga dari Bani Ansar, ahli maksiat. Udah sakaratul maut, kita udah bimbing dia untuk beristighfar, mengucapkan kalimat talqin, tetapi lisannya tidak mampu ya Rasulullah. Mungkin dengan kehadiranmu ya Rasulullah, mungkin mampu membantu dirinya. Ketika itu Rasulullah bersegera datang.
Dia melihat pemuda tersebut, Rasulullah tersenyum dilihat sampai pemuda itu wafat. Para sahabat, para keluarganya bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan ya Rasulullah? Kita ini udah sedih menangis. Apakah dia sempat beristighfar? Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, pemuda ini lisannya tidak mampu mengucapkan istighfar, tetapi hatinya dia hadirkan kepada Allah, mengucapkan istighfar kepada Allah, dan Allah terima permohonan ampunnya sebab dia umatku, wahai sahabatku. Makanya kemuliaan buat umat Nabi Muhammad, innallaha la yuqbalu taubah ma lam yughargir. Allah tidak akan menerima tobat seseorang sampai nyawanya sampai mana? Tenggorokan. Kalau nyawanya masih di hati, masih hidup, mengucap istighfar walaupun lisannya tidak mampu, Allah terima. Iya, tahu Fir'aun nggak? Pernah salaman sama Fir'aun? Pernah ketemu? Pernah ke Mesir? Hah? Belum pernah? Mesir tahu? Samping Hong Kong. Iya. Fir'aun ini yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang maha tinggi. Padahal di akhir hayatnya sempat dia mengucapkan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman apa yang diimani oleh Musa dan Harun. Tetapi dia kaum Nabi Allah Musa, Allah nggak terima taubatnya, Allah nggak terima keimanannya. Seandainya nih Fir'aun hidup di zaman umat Nabi Muhammad, Allah akan terima keimanannya. Makanya kita beruntung nggak jadi umat Nabi Muhammad? Bersyukur nggak jadi umat Nabi Muhammad? Makanya kalau ada nih orang nggak kenal sama Nabi Muhammad, luar biasa. Ini mungkin yang terakhir ya. Mungkin yang terakhir ya. Boleh nggak cerita yang terakhir? Ya. Hah? Undang lagi, insya Allah datang. Kita dikasih cuma setengah jam doang sama Habibana. Iya, nanti insya Allah datang lagi, insya Allah. Amin. Ini ada cerita nih. Makanya kalau kita ngelihat umat Nabi Muhammad di luar misalnya ada pezina, peminum khamar, jangan kita menghina mereka. Ud'ulahum, doakan mereka. Semoga Allah berikan hidayah. Jangan sampai dengan cercaan makian kita. Ini nih kadang-kadang, ini khususnya ibu-ibu nih khususnya nih. Ini mayoritas ibu-ibu masalahnya. Ini ada sebuah cerita ya, cerita nih. Sebab Rasulullah ini paling sayang pada umatnya. Iya. Ada cerita. Bukan zaman sekarang, bukan. Zaman dulu. Ada seorang wanita, dia ini punya anak, seorang janda, punya ibu yang sudah tua rantah, udah sakitan, di kampung tinggalnya. Dia tinggal di kota. Tahu-tahu dia tinggal di kota, subhanallah, dia keliling nyari pekerjaan halal, nggak ketemu. Tahu-tahu ketemunya pekerjaan haram, maaf pezina, PSK. Naudzubillah. Setiap hari beda-beda orang yang ngambil. Kiri kanan ini, kiri kanan tetangga biasa dah, gosip tetangga. Ini bahaya nih. Ini kalau suami kita ngelihat dia bahaya nih. Bisa-bisa tergoda. Ini memang ini perempuan nakal. Ini nggak baik nih perempuan, ini pezina, dihina. Tetangga kiri kanan depan, wala doain enggak. Mencerca iya. Ya Allah, setiap hari begitu. Padahal tetangganya ini kalau waktu sholat, subhanallah, tepat waktu. Iya, zikirnya masya Allah, tilawat Al-Qurannya masya Allah. Tetapi urusan lisan nih, subhanallah juga. Dicaci, dimaki, tapi tetangganya ini diam, sabar ngadapin tangga kiri kanan nih. Emak-emak biasa.
Dia sabar. Setelah berapa tahun, seorang wanita ini sakit, jatuh sakit, meninggal. Di dalam rumah nggak ada yang tahu kalau dia meninggal, sebab tetangganya benci luar biasa sama dia. Sampai sehari meninggal, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu ada yang bertamu ke rumahnya, ngelihat dia meninggal, kaget. Dia panggil sama tetangganya nggak ada yang mau bantu. Biarin aja, mampus, mati juga nggak apa-apa. Sebab bahaya, suami saya bisa nyantol sama dia. Sebab dia sih bahaya, cantik, bahaya. Iya, biarin, mampus, bersyukur mampus sudah. Nggak ada yang ganggu lagi suami kita. Nggak ada yang membantu tetangganya. Dipanggillah keluarganya dari kampung untuk jemput jenazahnya. Setelah itu, beberapa hari kemudian ada orang saleh yang bermimpi berjumpa dengannya. Ngelihat wanita ini, subhanallah, lagi di surga nikmat, makan buah enak. Iya, namanya dalam surga. Saya belum pernah masuk sih ya. Bisa cerita juga. Ini kan di kitab dibahas. Tahu-tahu orang soleh ini bertanya, wahai seorang wanita, bukannya kamu dulu ini hidup, maaf, menjadi wanita penghibur, ahli maksiat, kenapa Allah berikan ganjaran surga dengan penuh dengan kenikmatan? Apa jawaban wanita tersebut? Iya betul, kalau memang itu, saya bakal diadab oleh Allah. Tetapi alhamdulillah, saya sabar menghadapi tetangga. Dosa saya diberikan sama tetangga. Amal ibadahnya tetangga diberikan kepada saya. Gara-gara saya sabar menghadapi tetangga, makanya Allah berikan ganjaran surga bagi saya. Makanya hati-hati ibu-ibu ya. Ya, lisan kita dijaga. Kalau melihat nih saudara kita, doakan mereka. Sebab mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kemuliaan tempat ini, tidak keluarnya kita dari tempat ini, Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang terdahulu, dosa-dosa yang bila keluarnya dari tempat ini, Allah kabulkan hayat kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah berikan rezeki yang berkah, umur yang berkah. Jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, menjadikan kita sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan ini bukan perkumpulan akhir. Perkumpulan akhir nanti kita sama-sama bergenggaman tangan, berjumpa dengan Habibanah Mundir, berjumpa dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hada jam'an marhum wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna sakiyan wa la rabbi banfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil qabri hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabad dunya wa qina adzabal barzakh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Walafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita isoma, mohon sorbannya bisa dijalankan sambil kita dengarkan salawat. Dan setelah ini nanti masih ada 2 penceramah lagi setelah isoma. Dan nanti ada zikir bareng-bareng. Kita baca zikir ya Allah bersama-sama. Mudah-mudahan yang punya hajat nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan kita membaca zikir ya Allah bersama-sama Habib Salim Al-Jufri nanti di akhir. Baik, silakan yang bawa sorban dan tim hadroh untuk mengiringi dengan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim